Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam keadaan yang begitu kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa di subuh hari ini. Bisa hadir sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut dengan talabul ilm. Pagi ini sebelum kita lanjut dari materi yang terakhir, kita bahas dulu tentang hakikat harta ini, ya, sebagai satu nasihat bagi kita semua bahwa harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diadab. Ini sudah jadi satu nasihat bagi kita agar kita betul-betul memperhatikan dari mana datangnya harta yang kemudian ada di dalam kehidupan. Nah, jadi agak-agak murojaah dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran, jadi ada satu surat, ya, di mana surat ini dari awal sampai akhirnya itu berbicara tentang seorang nabi, ya. Dan nabi yang kemudian dibahas di dalam surat ini itu khusus hanya dibahas di dalam surat ini, penuh dari awal sampai akhir, ya. Beda seperti ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tersebar di beberapa surat. Seperti halnya Allah membahas tentang Nabi Musa, itu juga sama, ya. Nabi Musa itu dibahas di berbagai surat di dalam Al-Quran Karim, ya. Nah, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini salah seorang nabi yang kisahnya itu hanya dibahas full dari awal sampai akhir di dalam surat yang disebut surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-9, di sini ada sebuah kisah yang terjadi bahkan ribuan tahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi Allah mengisahkan kisah ini termaktub dalam surat Yusuf ayat yang ke-9, sebuah peristiwa yang terjadi justru ribuan tahun sebelum Nabi lahir, ya. Peristiwa apa itu? Ada beberapa orang yang kemudian berkumpul di satu majelis, ya, jazakallah khair. Yang berkumpul ini kebetulan kakak beradik, Pak. Ini masih bersaudara mereka, ya. Berkumpul untuk kemudian melakukan satu rencana untuk membunuh seorang calon nabi. Seorang calon nabi, ya. Jadi mereka rapat, mereka kumpul, kemudian mereka mencari cara bagaimana caranya mereka membunuh seorang calon nabi yang sebenarnya itu juga merupakan saudara dari mereka sendiri, ya. Akhirnya mereka mencapai satu keputusan, ya, di mana keputusan itu termaktub di dalam surat Yusuf ayat yang ke-9. Ya, mari kita lihat bagaimana bunyi ayatnya. Allah katakan di sini,
hasil permufakatan dari orang-orang tersebut adalah uqtulu Yusufah, maka bunuhlah Yusuf. Habis itu awitrahuhu ardan, habis itu akan kita buang di sebuah daerah yang tidak dikenal. Berarti setelah dibunuh kemudian dibuang di satu tempat yang tidak dikenal, ya. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin, ya. Agar apa? Agar perhatian ayah kita itu hanya terfokus kepada kita saja, karena sebelumnya ayah mereka ini yang juga seorang nabi itu bisa terfokus kepada mereka saja. Ini kecemburuan dari anak-anak kepada orang tua akhirnya berujung kepada pembunuhan saudara mereka sendiri yang bahkan masih kecil saat itu. Nah, dan rencana ini ditutup dengan watakunu mim ba'dihi qauman sholihin, ya. Setelah rencana jahatnya ini kemudian direncanakan, bunuh Nabi Yusuf, buang di tempat yang jauh, rencananya tercapai, perhatian dari Nabi Yakub akan teralihkan kepada mereka. Baru yang terakhir, watakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Setelah semua kita lakukan, maka hendaknya kita jadi orang yang soleh. Nah, kejahatan direncanakan, kemudian yang terakhir dibungkus dengan kesolehan. Nah, ini kita garis bawahi kalimat watakunu min ba'dihi qauman salihin. Ulangan sejarah biasanya berulang dengan rencana yang berbeda kalau zaman sekarang, ya. Gak apa-apa kemudian seseorang melakukan kejahatan, ya, misalnya dia berjudi begitu, dia menerima suap begitu, atau dia melakukan gulul atau korupsi. Setelah itu kemudian dia akan menutup perkara yang terlarang ini dengan ketaatan-ketaatan, ya. Nah, sebenarnya hal ini biasanya membuat seseorang tuh semakin tidak takut di dalam melanggar satu perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, misalnya ada orang korupsi, ya, nanti dia punya rencana, nggak apa-apa, ambil 10 miliar, nanti yang 2 miliar kita bangun masjid, begitu. Misal, ya, nggak apa-apa. Misalnya dia gulul, dia korupsi 20 miliar, nanti kita umrohkan marbot masjid misalnya. Ini kan, makanya Masya Allah di dalam Al-Quran ini kan sudah terdapat hal-hal yang kira-kira akan terulang kembali. Kalau dulu pelakunya mungkin saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Kalau zaman sekarang pelakunya berbeda dengan rencana kejahatan yang mungkin berbeda juga. Mungkin nggak apa-apa terima suap, ya, rishwah, ya. Nah, yang penting nanti kita bangun masjid di daerah sini untuk menutupi kegelisahan mereka di dalam dosa. Nah, biasanya kan begitu. Dosa itu selalu menyebabkan kegelisahan, Pak. Ya, dalam urusan harta, dosa itu dalam bab harta dia akan melahirkan kegelisahan bagi pelakunya, itu pasti. Nah, biasanya ada rencana-rencana kesolehan dan ketaatan di akhir dosa tersebut. Biasanya mereka mengharapkan bahwasanya ini bisa menghapus kegalauan dan kegelisahan, kira-kira begitu, ya. Nah, ternyata apa yang dipikirkan saudara-saudara Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 9 ini bisa menjadi pola pikir manusia sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Banyak yang kemudian dalam urusan harta itu
dia menipu orang lain dalam urusan harta, ya. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, ya. Nanti habis itu kita banyakin sedekah, ya. Habis itu kita banyakkan dengan melakukan perbuatan baik, ya. Nanti habis itu kita sholat taubat, kira-kira begitu, ya. Nah, kayak riba, gulul, ya, dia menzolimi hak orang lain, ya. Dia ya hal-hal yang kira-kira melanggar. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau menyampaikan khutbah, ya, khutbah wada, beliau tuh memulai dengan kalimat isma'u minni, dengarlah, ya. Nah, beliau tuh ketika memulai khutbah dengan isma'u minni, dengarlah wahai kaum muslimin. Nah, saat itu tuh semua orang tuh perhatiannya langsung, karena Nabi itu jarang memulai dengan kalimat seperti itu, yang berarti apa yang ingin beliau sampaikan itu hal yang sangat penting sekali. Maka yang saat itu kemudian menyadari bahwasanya kemungkinan umurnya Nabi sudah tidak lama lagi, itu termasuk Abu Bakar. Nah, maka yang beliau nasihati dalam wasiat pertamanya ini, ya, termasuk urusan harta, Bapak Ibu, ya, termasuk urusan harta. Nah, makanya kadang-kadang ada orang dalam urusan harta ini dia melanggar larangan. Nah, habis itu pelanggaran ini dia rencanakan dengan satu ketaatan, dengan harapan ketaatan itu bisa menghapus pelanggaran yang dia lakukan di dalam kegiatan muamalah dia. Kalau misalnya kezoliman yang berkaitan dengan satu orang, ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu lebih berat daripada 70 dosa pribadi. Apalagi kezaliman dalam harta ini bukan berkaitan dengan individu, tapi berkaitan dengan orang banyak. Misalnya gulul, ya, korupsi, oh itu seberat-beratnya bawaan tentengan, kata Imam Syafi'i, seberat-beratnya bawaan bekal di hari kiamat adalah ketika kita membawa satu dosa yang berkaitan dengan orang banyak, ya, waliyadzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, yakni iblis itu kadang menggoda dengan cara membuat satu skema, membuat satu modus. Nggak apa-apa kamu mengambil harta orang lain, nanti kamu bisa bertaubat kepada Allah dengan cara kamu banyakin sedekah. Nah, ini pola pikir saudaranya Nabi Yusuf dulu, ya. Nggak apa-apa kita bunuh, ya, kita buang di tempat yang jauh, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Habis ini kita jadi orang yang soleh. Nah, jadi iblis itu suka menggoda dengan cara membungkus pelanggaran yang dilakukan dengan ketaatan agar membuat orang itu merasa nyaman ketika berbuat dosa. Betul? Membuat orang itu tidak ragu untuk kemudian melanggar. Nah, dalam urusan harta ini kita fokus bahas urusan harta. Sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan seseorang bermaksiat, Bapak Ibu. Ada dua perkara. Perkara yang pertama, imma bisababi istihtar, sebab dia meremehkan syariat, ya. Atau yang kedua, au sababud da'af, atau karena dia lemah secara hawa nafsunya. Jadi yang pertama bisababi istihtar, karena dia meremehkan syariat. Dia meremehkan. Gak apa-apa, riba ini yang penting sama-sama ridha, aman, katanya. Ini kan meremehkan, Pak, ya. Beda dengan orang yang melakukan karena dia lemah secara imannya. Ya Allah, saya ini gak ada jalan lain, ya Allah. Saya melakukan ini karena misalnya
dia itu ya darurat misalnya. Ini kan berarti orang melakukan karena dia apa? Lemah secara keimanan, dan kemungkinan paling banyak tuh ada di perkara yang kedua ini. Karena dia lemah imannya. Nah, ada orang yang misalnya dia Misalnya dia terima suap. Ya, kalau bisa babi istihtar, berarti dia meremehkan syariat. Ya, dia misalnya terima, udah ambil aja nggak apa-apa. Toh semua orang melakukan hal yang sama. Ini meremehkan ini, Pak. Ya. Kalau kemudian dia menerima karena misalnya, ya saat itu imannya sedang lemah misalnya gitu ya. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman naik dan turun. Ketika iman lagi turun misalnya, dia terima bukan karena dia meremehkan syariat, tapi imannya saat itu sedang turun. Kalau dengan sebab yang pertama, Pak, sulit bagi kita untuk masuk ke dalam golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah tuh memaafkan yang banyak. Ya, wa'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak. Jadi ada golongan yang berbuat dosa tapi kemudian dimaafkan oleh Allah ketika berbuat dosa. Nah, ini biasanya pemaafan yang didapatkan oleh golongan yang kedua. Yang melakukan dosa bisa babi dengan sebab imannya lemah. Bukan karena dia meremehkan syariat ini. Ya. Kalau dia berbuat dosa, dia melanggar dalam urusan harta karena dia betul-betul meremehkan syariat, ini biasanya pengampunannya agak susah. Pertanyaannya, dalam urusan harta biasanya orang golongan yang pertama atau kedua, Pak? Meremehkan atau karena imannya lemah? Yang bahaya tuh kalau meremehkan, Pak. Ya, kalau yang kedua karena imannya lemah saat itu mungkin bisa masuk di kategori atau golongan wa'fu an katsir. Nah, ini ya kita manusia lemah ya. Kadang-kadang kita di'fan, kita lemah secara iman kita. Ya, kita tidak bermaksud bermaksiat ya dalam urusan harta, tapi ya mungkin kejahilan kita, kebodohan kita, syahwat kita membuat kita masuk ke dalam maksiat dalam urusan harta. Ya, maka akan lebih mudah bagi kita bertemu Allah dalam keadaan Allah Rabban Ghafura. Namun jika kita kemudian berbuat karena meremehkan syariat, menganggap kecil syariat, menganggap bahwa tidak apa-apa saya melanggar, nanti saya tutupi dengan ketaatan dan kesolehan, nah ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Wal'iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Nah, berbicara yang halal, zaman sekarang itu sebenarnya yang paling merepotkan manusia itu yang halal atau yang haram, Bapak Ibu? Yang halal atau yang haram kira-kira menurut pandangan kita? Yang paling sulit dicari yang haram atau yang halal zaman sekarang? Yang halal. Ada orang yang tidak sabar menunggu yang halal, akhirnya melakukan yang haram. Antum kalau jujur begini terus sampai kapan kayanya, begitu kira-kira. Satu ungkapan yang sangat berbahaya tapi dianggap lazim zaman sekarang, betul? Antum kalau untungnya cuman segini, wah, bisa 100 tahun baru kaya antum begitu ya. Masya Allah. Padahal al-halal la yut'ab. Perkara yang halal itu tidak akan pernah merepotkan sedikit pun pelakunya. Ya. Justru innama yut'abul haram. Justru perkara yang haramlah yang akan menyusahkan manusia, yang akan merepotkan manusia. Ya, Bapak Ibu masih ingat kita bahas di pertemuan terakhir bagaimana kemudian
seorang pedagang dalam keadaan sakratul maut, ya, dia punya kebiasaan mengurangi takaran, ternyata apa yang dia kurangi itu datang dalam keadaan seperti dua gunung api besar di saat dia sakratul maut, dan itu menyusahkan sakratul mautnya. Makanya yang halal itu tidak akan pernah melelahkan bagi orang yang melakukannya. Beda dengan yang haram, dia akan merepotkan, dia akan menyusahkan dunia dan akhirat. Ya, makanya sebenarnya pertemuan pagi ini tuh ya buat kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya, tentang perkara halal dengan yang haram. Izin saya minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Silakan. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Haji kemarin tuh panasnya 48 derajat. Itu antri kamar mandi saja ada 3 orang di depan dengan panas yang luar biasa tuh. Rasa-rasanya kayak mau mateng gitu. Ya. Jadi kemarin itu ada apa? Kebetulan di syuting satu podcast, tiap 5 menit kameranya error Pak, mati Pak, kepanasan, baterainya, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kesusahan jamaah haji membuat pahalanya semakin besar di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi mau minum gak jadi. Bismillah. Nah, dalam sebuah kaidah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Jadi misalnya dalam urusan harta kita dapat dengan yang haram, kemudian kita niatkan itu untuk melakukan ketaatan, untuk menghilangkan kegelisahan kita terhadap pelanggaran tersebut, kaidah ini itu langsung membantah itu semua. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi harta itu kalau diperoleh dari yang haram, kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal soleh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat tidak diterima tanpa tuhurin, bersuci. Ya. Sebagaimana wala sadaqatun min ghulul, tidak akan diterima sedekah dari ghulul, harta korupsi, tidak akan diterima. Ghulul tidak akan diterima. Ya. Nah, demikian ketika kemudian orang sholat tidak diterima kecuali dia bersuci, ya. Sebagaimana sedekah itu tidak diterima dari harta gulul. Nah, ini untuk membantah sebagian orang yang pola pikirnya itu seperti saudaranya Nabi Yusuf, setelah merencanakan sebuah kemaksiatan, kemudian dia merencanakan sebuah kebaikan, agar kebaikan ini minimal menutupi kegelisahan hatinya terhadap perbuatan dosa yang dia rencanakan. Dan ini memang pola pikir yang kita temukan di tengah masyarakat. Ya. Nah, jadi menutupi dosa muamalah atau dosa dalam urusan harta yang paling banyak itu kan pasti ditutupi dengan sedekah, Bapak Ibu. Ya, itu yang paling banyak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak apa-apa
mengambil harta misalnya dari gulul, ya, tapi nanti kita umrohkan misalnya beberapa orang, minta mereka doa di hadapan Ka'bah agar kemudian dosanya itu diampunkan, ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ma bunya ala fasid fahuwa fasid. Semua yang dibangun dari sesuatu yang rusak, maka hasilnya juga rusak. Artinya amalannya tidak akan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dalam urusan harta ini yang halal saja dihisab, apalagi yang haram, ya. Yang halal dihisab, yang haram sudah pasti diazab, ya. Bukan hanya dihisab tapi diazab. Maka ini menjadi satu nasihat kepada kita bahwasanya harta haram itu akan menjadi musibah besar ketika kemudian kita bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi itu menceritakan bahwa Jibril alaihi salam bertemu dengan beliau dan memberikan satu pesan kepada beliau, dan pesan ini juga berlaku kepada kita semua, ya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta, kata Jibril. Wahai Muhammad, ish ma syi'ta, ya, hiduplah sesukamu, ya. Fa innaka mayyitun, suatu saat engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, cintai semua yang kamu suka, ya. Fa innaka mafariquhu, suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan atas apa yang kamu kerjakan, ya. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Ish ma syi'ta, hidup sesukamu, ya. Fa innaka mayyitun, kamu akan menjadi mayyit, ya. Wa ahbib man syi'ta, cintai siapapun yang kamu inginkan. Fa innaka mafariquh, suatu saat kamu akan berpisah dengan yang dicinta, ya. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, ya. Fa innaka majziyun bihi, kamu akan kemudian diberikan balasan atasnya. Masya Allah, ya. Urusan harta ini kita dikasih kesempatan, ya. Di hadapan kita ada yang halal, ada yang haram. Kita dikasih kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menikmati kehidupan dunia. Semua orang dikasih kemampuan yang sama, ya. Namun kita juga diberikan batas kemampuan untuk menikmati kehidupan dunia, ya. Jadi nikmat dunia itu ada batasnya Bapak Ibu. Kita dikasih batas kemampuan untuk menikmati, ya. Sama seperti ketika misalnya Bapak Ibu haji, umroh begitu, ya. Makannya itu apa? Misalnya di hotel makannya buffet Bapak Ibu. Banyak masuk ke dalam tuh Masya Allah, ya. Tapi berapa banyak yang bisa Bapak Ibu nikmati? Sepiring misalnya, ya. Nambah paling udah 2 piring, 1 piring setengah udah kenyang gitu, udah selesai sudah. Kecuali boleh dibungkus Pak. Makanya kan apa, di dunia ini kita dikasih batas kemampuan untuk menikmati seluruh nikmat dunia, ya. Kenapa? Karena nanti maksimalnya itu di surga. Maksimalnya di mana? Nanti di surga. Kalau di dunia ini dikasih batas.
Misalnya Bapak Ibu mengumpulkan harta, kita bicara dari mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Oh Masya Allah, dia mengumpulkan banyak hal, ya. Mobilnya banyak, pakaiannya banyak, ya. Tapi semuanya dikasih batas untuk kemudian bisa dinikmati, betul? Tabungannya misalnya miliaran, tapi tidak semua uang itu bisa melayani dia. Dikasih batasan. Belum lagi faktor usia, Pak. Ya, udah nggak bisa makan apalagi apa ya? Ini kayaknya tanda-tanda sarapannya udah mulai matang ini. Dikasih tanda ini, Ustadz. Dikit lagi sudah harus pertanyaan, Ustadz. Ya, karena piringnya sudah siap misalnya. Baik. Memang pas kita lagi bicara makan ini. Maka kita tuh dikasih batasan, Pak. Ini kita bicara dari yang halal, ya, bahwa yang halal pun kita dibatasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita dibatasi. Makanya Nabi itu kan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan mali hartaku innamalahu min malihi thalathun, kata Nabi. Dari harta itu hanya 3 saja. Ma'akala fa'afna, yang dimakan kemudian habis. Apa yang dimakan dan tidak habis, Bapak Ibu? Ada yang dimakan nggak habis? Semua yang dimakan pasti habis. Ada sisanya, ya. Nggak ada dimakan kemudian dia bertambah, tuh nggak ada. Pasti habis, ya. Nasi goreng makan habis, Pak. Ketoprak makan habis, nggak ada ketoprak sepiring dimakan sepiring tiba-tiba bertambah jadi sepiring lagi, nggak ada. Makanya kata Nabi, harta tuh ya satu dimakan dia habis, ya. Yang kedua, aula bisa fa'ablah, atau pakaian. Ya, pakaian tuh ya kalau dipakai pasti dia usang, Pak. Betul? Nggak ada sepatu dipakai semakin baru, Pak. Misalnya ada orang pakai sesuatu, setelah pemakaian barang itu jadi semakin kinclong, nggak ada apa, pasti usang, ya. Pasti usang. Mau baju semahal apapun dipakai berkali-kali pasti usang, kata Nabi, ya. Yang ketiga kata Nabi, au a'ta fa'aqtana. Nah, ini yang paling abadi justru adalah sedekah. Sedekah itu yang tidak habis itu cuman sedekah. Apa yang dia berikan, nah itu yang kekal, itu yang abadi, itu yang nggak habis. Ya, yang kalau dimakan dia habis, dipakai dia rusak. Yang nggak rusak dan nggak habis cuman satu. Apa itu? Sedekah. Nah, cuman satu-satunya dari harta kita yang nggak habis itu cuman sedekah. Ya. Jadi kalau ada orang merasa dia sedekah, misalnya hartanya berkurang, ya dia salah. Justru ketika dia sedekah, hartanya semakin bertambah karena dia kekal di sisi Allah. Nah, maka semoga Allah menjaga kita dari yang haram, mencukupkan kita dengan yang halal. Kita terbebas dari segala kezaliman yang sifatnya harta saat kita berpisah dari dunia nanti. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah wada, beliau menyampaikan wasiat yang pertama. Beliau mulai dengan isma'u minni, dengarkanlah aku. Padahal baginda Nabi, beliau tidak menyampaikan isma'u minni saja, semua orang ngedengerin. Betul? Tapi ketika beliau mengatakan perkara ini sebelum beliau menyampaikan nasihatnya, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Maka diantaranya nasihat beliau tentang urusan harta. Jangan menzalimi harta orang lain. Jangan ambil harta dari bab yang haram. Kenapa? Karena kalau kita tidak terbebas dari kezaliman harta, suatu saat umur kita itu selesai di dunia ini, maka perjalanan kita akan sulit ketika kita memulai perjalanan akhirat. Ya.
Nah, sementara kan perjalanan dunia ini kan singkat Bapak Ibu, betul? Ini perjalanan yang cukup singkat, ya, tidak panjang. Perjalanan panjang itu nanti di akhirat, ya. Contoh misalnya, Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur dunia beliau itu kan cuma 63 Pak, cuma 63. Sekarang baginda Nabi, kalau kita hitung dari beliau wafat sampai hari ini 14 abad ya. Ya, artinya umur barzakh itu sekarang 14 abad. Maksudnya lebih lama daripada umur dunia. Ya. Nah, maka kita ini singkat. Kita akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, maka semoga nasihat-nasihat ikhtiar kita di dalam bab muamalah ini termasuk salah satu ikhtiar kita, ya, agar kita lebih memperhatikan dari mana datangnya harta yang kemudian kita dapatkan di dalam kehidupan. Ya, ini ad-dunya mata. Ya, kehidupan itu mata ini sesuatu yang dia itu indah tapi dia berkurang Pak. Ya, dia itu berkurang. Makanya di dalam surat Thaha itu, ya, dalam surat Thaha, ya, Allah itu mengatakan tentang dunia ini sebagai zahratal hayatid dunya. Zahra itu apa? Bunga mawar. Bunga mawar kehidupan. Ya. Tapi kan bunga itu Pak, zahra, bunga, mekarnya berapa lama Pak kira-kira? Bunga itu mekarnya sampai dia layu kira-kira berapa lama? 2 minggu ya? Anggrek misalnya? Lama. Tapi lamanya tuh kira-kira berapa lama? Ada batasnya. Makanya dunia ini Allah umpamakan seperti bunga mawar, ya, bahwa mekarnya ini punya waktu Pak, dan waktunya itu sebentar. Maka jangan terlalu fokus mawar ini ya. Jadi bapak-bapak jangan terlalu fokus kepada bunga-bunga mawar. Ya, bunga itu semuanya layu Pak. Yang nggak layu itu cuma bunga plastik. Betul? Bunga bang. Rohiman. Ya. Maka kemudian di ayat lain tadi di dalam surat apa? Surat Thaha 131. Allah mengumpamakan dunia itu seperti bunga zahra. Nah, dalam ayat yang lain Allah itu ya, kita nggak memungkiri bunga itu indah Pak, tapi kemudian merekahnya itu singkat waktunya, nggak lama. Ya. Di ayat lain Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti hujan. Seperti apa? Hujan. Ya. Nah, seperti hujan. Nah, itu dalam suratul Kahfi ayat 45. Ya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Ya. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya, perumpamaan manusia hidup ini seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Ya, setelah turun hujan semuanya jadi apa? Subur. Tumbuh tanaman. Setelah tumbuh apa yang terjadi? Kering lagi, habis itu diterbangkan oleh angin. Nah, itu perumpamaan. Ya. Nah, Allah menggambarkan perubahan kehidupan di dunia ini melalui beberapa perumpamaan. Mawar, bunga, dia merekah, dia kuntum, dia mewangi, habis itu layu. Hujan dia turun, tumbuh tanaman, habis itu kering, habis itu diterbangkan angin. Ya. Maka ini jadi pelajaran bagi kita ya.
kalau sudah kita tahu kehidupan dunia ini sebentar, maka yang sebentar ini berbuatlah dengan yang terbaik. Apalagi dalam urusan harta. Ya. Kalaupun yang halal itu sulit, yang sulit itu tidak akan menyusahkan kita. Yang haram terlihat mudah, yang mudah itu akan menyusahkan kita dan kita akan diazab karena perkara tersebut. Ya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, monggo silahkan kita tanya jawab. Tafadhal, kalau ada pertanyaan kita diskusi. Silakan.